Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Nuraini dari 10.3 absen 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi ini meliputi perkembangan ilmu geografi, objek geografi, ruang lingkup geografi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Perkembangan ilmu geografi terdiri atas dua, yaitu pengertian geografi dan sejarah geografi. Objek geografi terdiri atas 5, yaitu hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Ruang lingkup geografi terdiri atas 3, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Prinsip, konsep, dan pendekatan geografi terdiri atas 3, yaitu prinsip geografi, konsep geografi, pendekatan geografi. Pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi, sifat, fisik, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya di permukaan bumi. Sejarah geografi. Sejarah geografi adalah kata geografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata geo itu bumi dan graphen gambaran atau tulisan. Secara bahasa, geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali dikenal oleh Eratosthenes pada 276 sampai 194 SM dalam tulisannya berjudul Geographica. Berdasarkan sejarahnya, geografi memiliki bahasa yang luas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi meliputi flora, fauna, penduduk, udara, iklim, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Selain itu, geografi membahas suatu peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam manusia dan interaksi antara keduanya. Berikut adalah perkembangan geografi pada setiap zaman yang berbeda. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, seorang filsuf bernama Herodotus mengemukakan bahwa terdapat hubungan erat antara perkembangan masyarakat dan faktor-faktor geografi di suatu wilayah. Herodotus membuat peta dunia dan membagi dunia menjadi 3, yaitu Eropa, Asia, dan Libya Afrika pada 450 SM. Zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan terdapat tokoh Claudius Ptolemeus yang mengemukakan bahwa geografi adalah penyajian melalui peta dari sebagai atau seluruh permukaan bumi. Penekanan Claudius difokuskan pada peta yang mampu memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Zaman akhir abad pertengahan. Pada zaman ini, perkembangan geografi semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya dua aliran, yaitu aliran fisis determinis dan aliran posibilis. Tokohnya yaitu Edward Huntington dan Amerika Serikat. Aliran fisis determinis merupakan teori mengenai interaksi antara budaya dan lingkungan. Aliran ini memandang manusia sebagai objek yang pasif sehingga alam memengaruhi hidupnya. Aliran posibilis. Tokohnya yaitu Paul Vidal de la Blache dan dari Prancis. Aliran posibilis memandang manusia sebagai objek yang aktif sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang berbagai kebutuhan hidupnya. Perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Geografi di Indonesia sudah terkenal sejak zaman Belanda. Para ilmuwan Belanda seperti Van Bammelen dan Jung Hoon membawa masuk istilah geografi ketika melakukan kajian yang berkenaan dengan Hindia Belanda. Dalam bahasa Belanda, geografi dikenal dengan istilah aardrijkskunde.
Objek geografi. Objek geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material adalah gejala atau fenomena alam geosfer, sedangkan objek formal adalah kewilayahan region, yaitu cara pandang dan berpikir mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air meliputi perairan darat dan yang berada di laut. Tubuh air berdiri atas laut, danau, sungai, rawa, mata air, dan sungai bawah tanah. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Lapisan udara ini digunakan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk beraktivitas. Proses kejadian cuaca dan iklim yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi berada di lapisan troposfer. Litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan kerak bumi paling luar yang terdiri atas lapisan batuan dan tanah. Litosfer merupakan tempat kehidupan makhluk hidup yang berada di darat seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Berdasarkan penampang melintang lapisan kulit bumi terluar sehingga inti, terdapat 6 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, transisi, lapisan bawah, inti besi cair, dan inti besi padat. Biosfer. Biosfer merupakan gabungan ekosistem di planet bumi yang mencakup seluruh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sebagai satu kesatuan. Dalam objek studi geografi, biosfer lebih menekankan pada lapisan kehidupan tumbuhan dan hewan, contohnya flora dan fauna, karena kehidupan manusia dikaji dalam kajian antroposfer. Antroposfer. Antroposfer adalah lapisan kehidupan manusia yang menekankan pada kajian manusia dan sehingga aktivitasnya di permukaan bumi dengan segala akal budinya dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Ilmu geografi bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga geografi merupakan ilmu yang kompleks. Objek formal geografi. Objek formal merupakan cara pandang dan berpikir analisis mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Analisis berbagai fenomena geosfer tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan kunci yang dikenal dengan 5W, yaitu 5W dan 1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Why umumnya digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Where umumnya digunakan untuk menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa. When umumnya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Why umumnya digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Who umumnya digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. How umumnya digunakan untuk menanyakan proses atau upaya penyelesaian suatu peristiwa. Ruang lingkup geografi. Geografi fisik. Aspek geografi fisik mengkaji unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik, yaitu aspek topologi, aspek biotik, aspek non-biotik, geomorfologi, hidrologi, klimatologi, geologi, pedologi. Geografi sosial. Jika diperhatikan,
Masyarakat di lingkungan sekitar Anda tentunya memiliki jenis mata pencarian yang berbeda-beda. Geografi sosial mencakup bahasa mengenai aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, baik potensi maupun permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Geografi regional. Jika geografi fisik dan geografi sosial mengkaji tentang berbagai fenomena dari satu sudut pandang, geografi regional merupakan salah satu atau penggabungan dari keduanya dalam lingkungan studi berupa wilayah. Geografi regional mengkaji suatu wilayah secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu contohnya mengenai perkebunan di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aktivitas perkebunan di Lembang dapat ditinjau dari segi geografi fisik maupun geografi sosial. Geografi fisik diantaranya ketinggian tempat, suhu udara, curah hujan, dan jenis tanahnya. Adapun geografi sosialnya yaitu budaya di lingkungan perkebunan, tingkat pendidikan para pekerja perkebunan, dan investasi swasta terhadap aktivitas perkebunan. Geografi teknik. Selain geografi fisik, sosial, dan regional, dikenal pula adanya pengelompokan geografi teknik. Geografi teknik mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data serta informasi geografis dalam beragam bentuk seperti peta, diagram, foto udara, dan citra pemanfaatan penginderaan jauh. Prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Pada subbab sebelumnya, Anda mempelajari perkembangan objek dan ruang lingkup geografi. Tiga hal tersebut membantu Anda dalam memahami berbagai fenomena geosfer. Pada subbab ini Anda akan mempelajari prinsip geografi yang menjadi dasar dalam mengamati, mengkaji, dan menganalisis berbagai fenomena geosfer yang terjadi. Prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip dasar dalam ilmu geografi yang digunakan untuk menganalisis objek geografi. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menunjukkan bahwa fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi. Hal ini berarti kondisi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Misalnya Pulau Kalimantan memiliki hutan hujan tropis. Wilayah Jawa bagian timur memiliki hutan musim tropis dan Nusa Tenggara memiliki bioma sabana. Begitu pula dengan jenis hewan yang tersebar di wilayah satu dengan wilayah yang lain berbeda-beda dan memiliki kekhasan sendiri. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menunjukkan hubungan antar fenomena geosfer, yakni adanya suatu gejala akan berkaitan dengan gejala yang lain. Hubungan antar fenomena geosfer tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu hubungan gejala fisik itu dengan gejala sosial. Contohnya fenomena pergantian musim memicu peningkatan penyakit seperti flu. Hubungan gejala fisik dengan gejala fisik contohnya yaitu musim kemarau yang panjang memicu terjadinya bencana kebakaran hutan. Hubungan gejala sosial dengan gejala sosial contohnya yaitu banyaknya pengangguran dapat menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas dan kemiskinan. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi menunjukkan penjelasan teori atau tulisan gambar maupun grafik fenomena geosfer. Salah satu contohnya yaitu fenomena geosfer dalam menggunakan prinsip deskripsi ini bisa dilihat pada gambar berikut. Prinsip korologi. Korologi merupakan paduan antara prinsip penyebaran interrelasi dan deskripsi. Prinsip ini menjelaskan fenomena dan manusia serta interaksinya dalam satu ruangan. Korologi ditinjau dari kondisi suatu wilayah, menjelaskan gejala berdasarkan fakta dan masalah yang berhubungan di ruang tertentu. Salah satu contohnya fenomena geosfer dalam menggunakan prinsip korologi yaitu terjadinya bencana banjir
di suatu wilayah terdampak. Selain dijelaskan mengenai penyebab dan akibat terjadinya banjir tersebut, ditambahkan juga penjelasan mengenai korologi bencana. Hal ini merupakan keharusan dalam penerapan prinsip korologi. Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan generalisasi dari fenomena geosfer sehingga dapat dipakai sebagai acuan dasar untuk menjelaskan fenomena yang sama. Geografi mempelajari fenomena geografi secara keruangan termasuk pula kajian tentang kehidupan manusia. Dalam analisis fenomena geografi tersebut, munculnya pola abstrak yang disebut sebagai konsep geografi. Konsep geografi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Lokasi. Penjelasan letak suatu objek di permukaan bumi baik secara absolut berdasarkan koordinat geografi atau astronomis maupun lokasi relatif berdasarkan letak keruangan geografis. Contohnya kota Semarang secara astronomis terletak di antara 6 derajat 50 sampai 7 derajat 10 lintang selatan dan 109 derajat 35 sampai 110 derajat 50 bujur timur. Adapun secara geografi, Kota Semarang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah nilai guna dapat dianalisis dari suatu barang maupun orang. Terdapat perbedaan kepentingan nilai guna pada keduanya. Contoh lain perbedaan topografi menyebabkan perbedaan nilai guna sepeda di dataran rendah sepeda lebih bernilai guna atau bermanfaat dibandingkan di dataran tinggi. Jarak. Berapa kilometer jarak dari rumah Anda ke sekolah? Berapa menit waktu yang diperlukan untuk menempuhnya? Jarak menunjukkan seberapa jauh suatu objek dengan objek lainnya. Jarak dapat mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Keterkaitan ruangan. Keterkaitan ruangan merupakan hubungan antar fenomena geosfer yang ada di suatu tempat. Contohnya pembangunan pasar akan mendekati wilayah yang padat penduduk. Aglomerasi. Aglomerasi merupakan pola pengelompokan fenomena geosfer di suatu tempat. Aglomerasi menjelaskan pemilihan lokasi yang paling menguntungkan dan mengarah pada persamaan jenis. Contohnya pola pemukiman perdesaan akan mengelompok di sekitar sumber air dan kelompok perumahan elit akan terisi oleh masyarakat berpendapat tinggi. Keterjangkauan. Keterjangkauan adalah perbedaan kondisi topografi bumi dan hubungannya dengan transportasi yang menghubungkan antar wilayah. Diferensiasi area. Diferensiasi area adalah perbedaan corak antar wilayah dan ciri khas atau karakteristik wilayah yang ada di permukaan bumi. Morfologi. Morfologi menunjukkan aneka bentuk topografi permukaan bumi seperti bentuk lipatan dan patahan akibat tenaga endogen bumi. Interaksi dan interdependensi. Interaksi dan independensi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih dan mengakibatkan saling ketergantungan antar wilayah satu dengan yang lain. Pola. Pola adalah menjelaskan kumpulan dari berbagai fenomena di permukaan bumi. Suatu pola yang berbentuk dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Pendekatan geografi. Setiap keilmuan memiliki pendekatan atau sudut pandang yang berbeda-beda. Pendekatan geografi merupakan sudut pandang keilmuan yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena geosfer. Pendekatan keruangan ini merupakan ciri khas ilmu geografi yang membedakannya dengan ilmu yang lain. Pendekatan ini menganalisis fenomena dalam suatu
ruang. Analisis dengan pendekatan topik. Analisis ini menghubungkan suatu kejadian dengan topik-topik terkait yang menjadi perhatian utama dalam permasalahan tersebut. Analisis dengan pendekatan aktivitas manusia. Analisis ini mendeskripsikan kegiatan penduduk dilihat dari berbagai aspek seperti penyebaran, interrelasi, dan gejala lain yang memengaruhi. Analisis dengan pendekatan regional. Analisis ini menjelaskan bahwa setiap wilayah ruang di permukaan bumi berbeda-beda karakteristiknya sehingga memiliki keunikan masing-masing. Pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan yang ditempatinya. Pola aktivitas manusia dengan lingkungannya antara lain berbagai berikut. 1. Manusia bergantung pada alam. 2. Manusia menguasai alam. 3. Manusia dengan alam saling memengaruhi. 1. Manusia bergantungan pada alam, yaitu ketika manusia belum mengenal teknologi. 2. Manusia menguasai alam, yaitu menguasai teknologi sehingga mampu memanfaatkan alam dalam skala besar dengan bantuan teknologi. 3. Manusia dengan alam saling memengaruhi. Pola ini terjadi atas adanya kesadaran manusia terhadap kelestarian alam. Pendekatan kompleks kewilayahan. Pendekatan kompleks kewilayahan menjelaskan keterkaitan antara hasil analisis keruangan dengan ekologis. Pendekatan ini menekankan bahwa fenomena geografi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.